Pemirsa, tim TNI Polri melakukan penyisiran di Gereja Katedral Jakarta jelang perayaan Misa Natal malam nanti. Penyisiran dilakukan dengan menyertai anjing pelacak K9. Dengan menggunakan anjing pelacak K9 dan metal detector, polisi menyisir seluruh area Gereja Katedral Jakarta jelang malam Misa Natal 2025. Selain pengamanan, Gereja Katedral juga menyiapkan sejumlah fasilitas untuk proses ibadah misa. Sedikitnya 5.000 kursi disiapkan untuk umat Katolik di area dalam gereja dan lebih dari 4.000 kursi disiapkan di area luar gereja. Jemaat diwajibkan untuk melakukan registrasi secara online untuk melakukan ibadah misa di dalam gereja katedral yang akan dimulai sore. Jelang Misa Natal malam nanti, persiapan dan pengamanan dilakukan Gereja Katedral Jakarta. Jurnalis iNews Berliana akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, untuk perayaan Misa Natal malam nanti memang terpantau sudah dilakukan pengamanan oleh tim gabungan TNI Polri dan juga penyisiran sudah dilakukan tadi pagi dan disertai juga anjing K9 pemirsa. Nah saat ini saya sudah bersama dengan jamaat yang akan melakukan misa malam nanti. Halo kakak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Upi, Mbak. Ya, jadi kita kalau mau mengikuti misa di dalam gereja katedral, saya melakukan registrasi secara online dulu, Mbak. Jadi supaya saya bisa mengikuti acara kebaktian di dalam gereja katedral. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita sudah registrasi, kita sudah merasa aman dan kita sudah punya sudah punya tanda untuk masuk ke dalam gereja katedral. Ya begitu pemirsa, tadi keterangan dari salah satu jamaat yang akan mengikuti Misa Natal malam nanti. Nah, nantinya ini akan dibagi menjadi 2 tempat pemirsa. Untuk yang tempat saya berdiri ini merupakan bagian dalam yang memang seharusnya dilakukan registrasi terlebih dahulu secara online. Jika tidak dapat tiket, ini tetap bisa mengikuti ibadah di gereja katedral malam nanti ini, tapi di sebelah luar pemirsa. Nah memang sudah disediakan kursi yang banyak, sebanyak 5.000 kursi untuk pemirsa atau jamaat yang memang mau ibadah Natal itu bisa datang lebih awal 1,5 jam agar bisa melakukan registrasi dan bisa duduk di kursi yang sudah disediakan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Erin Nugraha, Oki, iNews melaporkan. Menjelang perayaan Misa Natal 2025, tim penjinak bom Gegana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mensterilkan 16 gereja yang tersebar di Sleman, Yogyakarta. Sterilisasi dilakukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi umat Katolik saat beribadah. Jelang perayaan Misa Natal 2025, tim penjinak bom Gegana Polda DIY melakukan sterilisasi di sejumlah gereja yang tersebar di Sleman, Yogyakarta. Pengecekan dilakukan hampir seluruh area gereja, baik di dalam maupun luar ruangan, dengan menggunakan metal detektor serta pendeteksi bahan peledak dan zat kimia berbahaya. Pemirsa, sehari jelang Hari Raya Natal, peningkatan volume kendaraan terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Namun kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar. Sehari jelang Hari Raya Natal, arus lalu lintas di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek terpantau masih ramai lancar. Akses masuk rest area kilometer 57 juga sudah terlihat cukup lengang dan belum nampak adanya antrian kendaraan. Meski demikian, volume kendaraan yang melintasi jalan Tol Jakarta Cikampek meningkat dibandingkan hari biasanya. Diprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi malam nanti dengan jumlah kendaraan mencapai 45.000. Petugas sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas kontraflow yang akan berlaku mulai pukul 4 sore secara situasional. Puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta lewat stasiun Senen. Memasuki H-1 Natal, stasiun Pasar Senen Jakarta mengalami lonjakan penumpang. Diperkirakan 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta, mayoritas berangkat dari stasiun Pasar Senen. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyatakan
Total kapasitas angkutan libur Natal dan Tahun Baru mencapai lebih dari 900.000 tiket. Sementara itu, puncak arus perjalanan periode Natal terjadi sejak kemarin hingga tanggal 25, yang mana tiket terjual pada 3 hari tersebut mencapai 95%. Usai kawasan puncak dilanda hujan deras sejak Selasa malam. Petugas mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung waspada, karena di kawasan hulu sungai masih berpotensi turunnya hujan. Semalam sempat ada kenaikan jam 03.35 100 cm, terus naik lagi jam 03.42 120, puncaknya jam 4 130 cm. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah mengeluarkan peringatan dini terhadap adanya cuaca ekstrim hingga tanggal 25 Desember. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sudah hampir 1 lutut orang dewasa. Sejumlah petugas gabungan yang tengah bertugas di pos PAM Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat dibuat sibuk dengan adanya sejumlah kendaraan mogok terjebak banjir. Sedikitnya 2 mobil dan 6 sepeda motor mati mendadak akibat terjebak banjir. Petugas coba melakukan evakuasi memperbaiki kendaraan tersebut. Namun 1 mobil diantaranya terpaksa harus diderek ke bengkel terdekat. Sementara itu arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa terpantau ramai lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru dan memastikan komoditi pangan aman untuk dikonsumsi, Pemkot Jakarta Barat dan BPOM DKI Jakarta menggelar inspeksi mendadak ke pasar swalayan dan tradisional di Kembangan, Jakarta Barat. Hasilnya masih ada makanan yang mengandung formalin. Satu persatu lokasi penjualan komoditi sayuran dan buah serta daging di salah satu pasar swalayan diperiksa petugas gabungan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Tak hanya sayuran dan buah, bahkan seluruh jenis daging tak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan juga dilakukan pada makanan cemilan seperti manisan pala. Dan saat dilakukan pemeriksaan, ternyata makanan ini terindikasi mengandung bahan formalin. Manisan naga, manisan pala ini ternyata mengandung formalin. Ini kan tidak disangka-sangka oleh kita ya, secara umum tampilannya juga tidak terlihat gitu kan, dan masyarakat pun tidak tahu pastinya. Pemeriksaan komoditi pangan ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan aman dikonsumsi. Atas temuan ini, Pemkot Jakarta Barat meminta distributor dan pengelola pasar swalayan untuk menarik produk makanan dari pasaran agar tak dikonsumsi masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ramai di media. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pagi mulai padat. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memperlakukan sistem one way. Arus lalu lintas libur Nataru di kawasan jalan menuju objek wisata Lembang mulai padat. Antrian kendaraan bahkan sudah terlihat di Jalan Setiabudi menuju Lembang. Meningkatnya volume kendaraan menuju Lembang diperkirakan akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan one way jika terjadi kemacetan. Kami melaksanakan CB one way dari arah Lembang menuju Bandung. Dengan sebaliknya apabila ada kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang, kita melaksanakan CB one way dari atas ke arah Lembang. Objek wisata Lembang di Bandung Barat masih menjadi favorit wisatawan lokal dan luar saat musim libur tiba. Wisatawan yang hendak berlibur ke Lembang diimbau untuk mengikuti arahan petugas saat ada rekayasa lalu lintas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.